Kalimantan Timur Pak Sekda. Yang pertama, pada bulan puasa kami ada penghiburan pada malam hari, dan alhamdulillah Nusewu dengan pihak rumah sakit PKU Gombong alhamdulillah bisa dikomunikasikan dan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, pemakaman kebetulan kemarin baru tanggal minggu Sabtu kemarin itu ada salah satu warga di Nusa Mulu yang meninggal di RSUD Margono. Alhamdulillah kita bisa komunikasikan Bu Pram. Kebetulan meninggalnya malam hari, saya langsung ditelepon dari pihak rumah sakit Margono. Saya komunikasikan kalau kondisi Nusa Mulu dalam keadaan banjir. Jadi setelah saya komunikasikan, walaupun kuburannya Jatinegara banjir, tapi kan saya setel seperti itu biar saya sudah punya pengalaman malam-malam ngubur puasa masih isuk, jadi akhirnya saya komunikasikan seperti itu. Alhamdulillah pihak rumah sakit Margono mau menerima dan pagi bisa datang. Alhamdulillah sampai ke pemakaman, petugas Margono sampai ke pemakaman. Namun demikian penggali dan pengubur itu langsung dari gugus COVID 3 desa yang kita komunikasikan lewat camat, kemudian lewat desa, dan alhamdulillah kita lengkapi dengan APD. Nah, ini terkait dua pengalaman yang sudah kami laksanakan. Jadi ternyata pihak rumah sakit kalau dikomunikasikan, ya insya Allah kalau kita ada alasannya yang masuk akal, insya Allah yang mau menerima. Kemudian yang selanjutnya Pak Sekda, saya terima kasih sekali mengatasnamakan rekan-rekan kepala puskesmas. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali sehingga kita bisa duduk bersama untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pemakaman dan penggalian dan pemakaman khususnya untuk COVID. Nah, yang perlu saya sampaikan atau perlu saya tanyakan pada kesempatan siang hari ini, apa yang telah disampaikan oleh Pak Asisten tadi terkait dengan keterlibatan rumah sakit lini ketiga, seperti contoh umpamanya di wilayah daerah timur rumah sakit Adisna. Apakah seandainya ada orang yang meninggal akibat COVID yang mungkin positif COVID, tapi OTG meninggal di rumah, kalau tadi SOP-nya adalah harus dikirim ke rumah sakit. Nah, mungkin akan dilatih bagi puskesmas-puskesmas yang jauh dari rumah sakit. Itu SOP-nya seperti itu yang tadi disampaikan. Nah, saya ingin menanyakan untuk keterlibatan rumah sakit ini ketiga agar akses untuk pengiriman daripada wilayah-wilayah timur mungkin akan lebih dekat seandainya pihak rumah sakit klinik ketiga itu dilibatkan. Ini pertanyaan kami untuk melibatkan rumah sakit rujukan klinik ketiga. Saya kira untuk sementara itu saya mohon untuk apakah nanti dari segi pembiayaan bisa diusulkan lewat BPKD terkait dengan keterlibatan rumah sakit klinik ketiga. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Saya tadi udah bilang Pak Giri itu di bawah, BPK di atas. Mau dikonsultasikan. Yang pertanyaan kedua, boleh apa tidak pemulasaran jenazah di rumah sakit swasta, boleh apa tidak? Yang kedua, biasanya kalau mau ngirim mesti ngirim jenazah mesti konfirmasi dulu gitu, tidak langsung ujuk-ujuk datang gitu dari Banjar misalnya. Ya, makanya kalau bisa, kalau di Margono dengan berbagai teknik ya, sehingga dia bisa mau nunda, ini juga bisa untuk menjadi contoh gitu loh. Ya kita bersilat lidah, kita maksud saya ngelombo tapi misalnya orang dosa lah demi kebaikan kan gitu. Kalau kita ngelombo ngelombo itu akan mengamankan kiai kan nggak apa-apa, tapi kalau ngelombo mengamankan selingkuhan ya dosa ya, ini aman. Gue dicatat gue yuk. Ngelombo bojone, onakan wedi. Gitu ya Mas Joko, oke? Mungkin gitu ya, beberapa atau gimana? Silakan tambahin.
Sebetulnya secara teknis memang lebih mudah untuk melibatkan rumah sakit swasta yang terutama yang menjadi rujukan lini 3. Bahkan saat ini rumah sakit Islam Fatimah itu sudah melaksanakan beberapa kali Fatimah memulasara jenazah COVID, hanya saja sedikit ada masalah tidak punya peti sehingga yang dijeruk lagi Pak Sekda itu yang diteliti itu tidak pakai peti malah jadi masalah di masyarakat. Tapi intinya Rumah Sakit Islam Fatimah mampu dan bisa untuk memulasara jenazah. Nah, rumah sakit yang lain insya Allah lebih mungkin daripada puskesmas karena mereka pasti punya tempat untuk memandikan dan sebagainya. Hanya tinggal tadi yang Mas Giri mohon untuk bisa segera dipastikan dengan BPK untuk masalah insentifnya. Mungkin seperti itu Pak Sekda. Silakan Mas Giri, ada tambahan. Oke Pak, nah Bapak tadi sudah kita komunikasikan dengan BPK Pak. Sepanjang di pemerintah daerah disusun SOP Pak dalam bentuk peraturan bupati terkait dengan mekanisme pengajuan biaya pemulasaran jenazah positif COVID dari rumah sakit swasta Pak. Dan dipastikan juga bahwa pihak rumah sakit swasta belum mengklaim biaya baik itu ke pemerintah pusat maupun ke pasien yang bersangkutan ataupun keluarga pasien. Itu bisa nanti diajukan lewat Dinkes dengan PDT sepanjang sudah dibuat cantolan pergubnya Pak. Oke. Terima kasih. Jadi sudah ada keputusan dari BPK yang satu boleh dibiayai lewat BTT dengan catatan dibuat pergubnya peraturan bupati. Nanti biar dibuatkan ya waktu sama-sama. Yang kedua tidak double, maksudnya tidak double ya tidak mengajukan ke pusat atau ke yang provinsi dan sebagainya. Yang penting bahwa pemandian dan sebagainya jenazah itu bisa dibiayai, tapi kalau tidak double tapi sudah ada payungnya perbu nanti konsultasikan lagi. Oke. Ada yang lain? Oh ya, bagus, silakan. Boleh. Tanya juga boleh. Mohon izin menyampaikan Pak Sekda, Asisten, izin Bu Dinas, Mas Anopo, menambahkan terkait dengan SOP untuk suspek yang ada di masyarakat yang meninggal di rumah, itu perlu diingatkan untuk swab postmortem, swab sebelum di tata laksana, untuk memastikan apakah itu COVID atau tidak. Dan ini kadang masih ada ketakutan pihak teman-teman puskesmas untuk men-swab jenazah, sehingga mungkin kita perlu menyepakati bahwa sebelum ditata laksana perlu di-swab dulu postmortem atau setelah meninggal dan dikirim ke kita untuk bisa dilihat PCR. Demikian Pak, terima kasih. Jadi jenazah yang suspek meninggal sebelum dimakamkan untuk di-swab dulu, ya. Nanti Pak Camat dan Forkompinsa untuk membackup ini untuk bisa menjelaskan, untuk memastikan itu betul-betul positif apa negatif. Karena kalau positif kan harus di tracing dan sebagainya, gitu, cukup, Satu lagi ya, saya 10:30 mau ganti haluan, ada acara. Silakan, makanya hari ini jam 8:30 harus mulai karena saya 8:30 harus ada acara. Silakan Pak Teguh. Mik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari RSUD Cilacap kami sebatas nambahin ataupun menyampaikan laporan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur terkait permasalahan. Yang pertama, apakah rumah sakit sudah mengevaluasi prosedur pemulasaran jenazah? Sebenarnya sudah kami laporkan secara lisan pada saat rapat, Ibu. Jadi kami menyampaikan yang pertama dari evaluasi SDM nih, kalau kami sampaikan di sini. Instalasi pemulasaran jenazah Rumah Sakit Cilacap hanya ada 5 personil, 1 PNS sebagai kepala instalasinya dan yang 4 sebagai tenaga harian lepas. Hanya 5. Dengan kasus COVID seperti ini bisa dibayangkan bagaimana kinerja pelaksanaan ataupun teman-teman kita di dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian dari SDM tersebut ada permasalahan satu dari masyarakat. Kalau seandainya jenazah COVID itu perempuan itu mintanya secara agama melakukan pemulasaran oleh wanita. Nah, kami dari rumah sakit mengambil solusi. Yang pertama kami serahkan kepada keluarga. Kemudian yang kedua, kami mengusulkan dari tim relawan dasawisma dan sebagainya. Ini 2 kasus yang terjadi untuk di Rumah Sakit Cilacap. Jadi ada permintaan untuk penanganan jenazah wanita itu oleh kelompok wanita. Dan alhamdulillah bisa jalan. Dan untuk selanjutnya kami ini mohon dengan sangat nanti masukkan adanya tambahan tenaga khusus untuk yang penanganan jenazah wanita, Bu Direktur. Kemudian yang kedua terkait masalah sarana prasarana. Terus terang di Oktober dan kasus 21 kami di dalam usulan pengadaan peti dan kantong plastik itu kurang yang ada di dalam PTT. Sehingga karena emergensi kami mengalokasikan untuk pengadaan peti maupun kantong jenazah langsung ambilkan dari Bluetooth. Barangkali nanti bisa diusulkan tambahan penggantian dan sebagainya Pak Kiri kalau bisa, alhamdulillah. Jadi tidak menggunakan dana Bluetooth. Kemudian untuk sarana prasarana terus terang kami ada freezer 2 jenis dengan masing-masing developer, tapi yang satu sudah rusak. Rusak artinya kemarin dalam situasi emergensi pun kami segera melakukan perbaikan, sehingga kalau ada waktu kami mengusulkan untuk penambahan freezer locker. Karena sementara kami usulkan di tahun 2021, tapi karena ini emergensi, ternyata pengalaman di tahun 2000 di bulan Oktober kasus sampai 21, sehingga mungkin ya mengusulkan freezer Pak untuk sarana prasarana. Kemudian untuk SOP Pak, SOP sebenarnya kami sudah menyiapkan SOP dari mulai pengambilan jenazah di ruang rawat inap, tetapi kemarin ada kasus yang dari rumah sakit di luar SOP. Dari Pertamina kami harus jemput ke Pertamina, padahal SOP kita tidak ada proses penjemputan. Itu pun kami lakukan. Demikian Pak, sebagai laporan tambahan terkait masalah evaluasi pelaksanaan pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Cilacap. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti yang Pertamina kalau SOP-nya nggak ada nanti diperbaiki, ya, sehingga tidak terbelenggu dengan SOP tapi lebih luas lagi. Yang kedua, masalah tenaga SDM mau ditambah relawan atau dan sebagainya. Untuk yang alat-alat, bahwa RSUD Cilacap itu setahun 150 miliar anggarannya, pakai blur dengan efisien dan efektif, ya. Jadi yo JP ya akeh, belanja modal juga sing akeh. Sehingga nanti kemarin jujur waktu saya evaluasi di provinsi, waktu saya ada penambahan gedung untuk RSUD 20 miliar, 10 miliar itu saya diketahui oleh Pak Jarwanto pada saat kepala Bapeda. Opora iso bangun dhewe. Wong swasta bisa bangun, masa RSUD ora iso. Itu Pak Sujarwanto, ya. Jadi tolong di efisien dan efektif lagi biar panjenengan bisa mandiri, bisa dari RSUD sendiri, ya. Yang tidak perlu tidak usah. Yang perlu itu yang prioritas, gitu, gitu. Jadi tidak selalu menganggarkan APBD karena belum sudah
mandiri, anggarannya 150 miliar. Gitu ya Pak Teguh. Jadi, coba konsultasi dengan Direktur Umum dan yang membawai masalah keuangan. Gitu oke. Terima kasih. Monggo Bu Bram. Terima kasih Pak Sekda. Saya hanya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten 2 tentang mohon teman-teman RSUD kalau ada pasien APS padahal sudah positif COVID itu tolong betul disampaikan tadi ada syaratnya. APS boleh tanda tangan, tapi syaratnya untuk pulangnya harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi jangan sampai APS kemudian seenaknya sendiri pulang pakai mobil sendiri tanpa APD seperti yang terjadi di Maos. Jadi kalau APS tanda tangan tapi tidak mau memenuhi syarat, gimana Pak? APS itu kapanpun minta pulang. Oh nanti tolong komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tolong ke Puskesmas ataupun Pak Camat supaya Pak Camat yang mengkondisikan masyarakat. Ini ya pesannya Pak Sekda ini. Ya tolong Pak Yuyung supaya selalu berkomunikasi ketika ada yang APS. Kemudian Pak Sekda dan Sewu tentang tadi yang sampaikan Mas Yuri tidak boleh membeli kendaraan tapi bisanya nyewa. Kami memang ada keluhan teman-teman puskesmas, masih ada 12 puskesmas yang tidak punya mobil COVID, Pak Sekda, sehingga memang sedikit ada kesulitan, terutama puskesmas kota, yang waktu itu memang prediksi kami agak meleset. Saya kira kota tidak akan terlalu banyak kasus, tapi ternyata sekarang justru kota yang luar biasa. Sehingga Cilacap Utara itu tidak punya ambulan COVID, terpaksa harus pinjam dan susah karena yang dipinjam pun kadang-kadang juga sedang dipakai. Nah, misalkan itu nyewa yang tadi sampaikan Pak Giri, menyewa ambulan dari mana? Apa efektif dan memungkinkan ya untuk kami menyewa ambulan untuk puskesmas yang memang belum punya ambulan COVID. Kemudian satu lagi tentang APD dan sepatu boot yang tadi saya sampaikan, tentunya akan kami distribusikan, mungkin tidak merata, ya. Kami melihat saja kasus, ya, atau mungkin pas ketika ada kasus kami segera drop supaya tidak kehabisan lagi, karena kasus pemakaman kan tidak semuanya sama, ya. Jadi nanti akan kami data lagi puskesmas mana yang memang sudah sangat kehabisan, kemudian kami sesuaikan dengan kasus yang ada. Mungkin itu Pak Sekda, terima kasih. Terima kasih Bu Bram. Jadi intinya tolong untuk dikoordinasikan lebih matang lagi. Kalau misalnya COVID atau mengarah ke sana gitu, APS ya sudah. Nanti RSUD bilang sama Dinkes, Dinkes bilang Pak Camat. Kalau Pak Kapol kan woro-woro. Halo, hati-hati ada pasien mengarah COVID pulang. Berapa? Karena dewek nanti ditolak. Iya, bilang gitu saja. Karena juga ngeyel, kita harus ngeyel. Masa kita diboleh terus? Gitu ya Pak Camat, Camat. Ngomong orang Pak Lurah, Pak Kades. Niku hati-hati loh Pak Kades. Niku hati-hati loh Pak RT. Kalau COVID, pasti pada ngadoi ya. Kalau pemakaman juga gitu. Kalau misalnya tidak pakai protokol kesehatan ya sudah, nggak usah ada yang gali, ya. Dari kita itu biar keluarganya yang gali. Terus gotong ya main keluarganya sih gotong. Gitu, ya. Kita ngajak juga kita harus tegas gitu. Ya. Terus ambulan ya tadi kan boleh nyewa, tapi ya ada nyewa nang rumah sakit. Mau nyewa SPJ-nya nyewa rumah sakit, ya pada baik bunuh diri itu, ya. Iya, atau nyewa PMI aja belum punya katanya, belum punya. Muhammadiyah punya ya, kalau Muhammadiyah secara gratis, gitu kan? Paling nyewa jadi
Iya susah, makanya kalau bisa ya itulah pakai RSUD dan sebagainya. Solusinya pengadaan kendaraan yang 12 puskesmas memang nggak diusulkan ya? Oh, coba usulnya 2, kan bukan untuk COVID kemarin ya? Kalau untuk COVID mesti disetujui ya? Oh bukan. Besok coba di perubahan ya Mas Giri 2021 untuk dianggarkan 12 puskesmas. Tapi diusulkan, kalau nggak diusulkan ya berarti nggak dapat gitu. Wong si usul kadang-kadang ditolak apa masih orang usul. Gitu oke? Terima kasih. Kesimpulan silakan Pak Huda untuk dibacakan. Yang kesimpulan pertama ya, Kepala Kesbangpol untuk membuat SOP untuk pemakaman jenazah ya Pak Satmoko, dari mulai yang tanggung jawab dari rumah sakit sampai kuburan, berarti rumah sakit setelah sampai kuburan penanggung jawabnya adalah sing gotong itu dari Satgas Desa, yang menggali juga dari Satgas Desa. Semua yang terlibat tidak boleh pulang sebelum selesai pemakaman. Gitu ya Pak Satmoko. Terus kesimpulan selanjutnya silakan Pak Huda. Pada hari ini, yang pertama petugas penggali kubur 4 orang dan petugas pengangkut sampai dengan pengubur atau penimbun 4 orang, dibiayai dari APBD melalui Kesbangpol, meliputi upah dan makan minum selama proses. Sampai maning itu tidak boleh pulang semuanya. Yang kedua, pemakaman jenazah COVID perwira upacara adalah Kasih Kesera Kecamatan. Semua petugas yang terlibat tidak boleh meninggalkan tempat sebelum selesai proses pemakaman. Ketiga, pengusulan anggaran untuk penyediaan APD dikoordinir Dinas Kesehatan. Terlebih dahulu Dinas Kesehatan menghitung anggaran yang tersedia di DPA-nya Dinas Kesehatan. Benar, ini berarti kepala puskesmas mengusulkan berapa jumlahnya. Jadi kepala dinas ada dasar. Lanjut. 4. Penjemputan jenazah oleh puskesmas dapat diusulkan melalui BTT atau DPA Dinas Kesehatan untuk penganggaran transport BBM dan supir. Bisa ya, Rik? Gitu. Oke. 5. Pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit swasta dapat menggunakan mekanisme pembiayaan APBD BTT sepanjang ada peraturan Bupati yang mengatur dan tidak double anggaran. 6. Optimalisasi peran camat, lurah, kepala desa, rumah sakit dan puskesmas serta Satgas Covid kecamatan dalam penanganan jenazah COVID-19. Optimalisasi koordinasi. Ya, nanti tambah ya. Optimalisasi koordinasi. 7. Jenazah meninggal di Rumah Sakit Cilacap lebih dari jam 20 dapat ditunda pemakamannya besok, dititipkan di loker jenazah apabila kapasitas masih memadai. Berarti itu dapat ya, dapat ditunda. Berarti kalau tidak ditunda tidak melanggar, kan karena dapat. Ini bahasa hukumnya. Lanjut. 8. Puskesmas dalam pelaksanaan tracing kontak wajib berkoordinasi dengan Forkomincam dan Kades atau lurah setempat. Satu lagi, Dinas Kesehatan mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah sampai tambah ya. Oke. Terima kasih demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya terima kasih atas kerja keras kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi lapang dada,
ya. Kalau ikhlas kan insya Allah tidak cepat lelah, tidak cepat emosi. Jadi di sini semuanya saya yakin sudah bekerja, semuanya sudah capek, ya. Dulu ada camat yang ke saya gitu, saya capek Pak, ujar punya orang capek apa? Ada gitu. Ujar punya orang capek apa saya? Mau posisi kecamatan terus kabupaten, ujar punya orang mikir, tapi keluar. Semuanya capek, tapi insya Allah kita koordinasi yang baik untuk apa yang menjaga imunnya, insya Allah nanti segera berlalu. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.